Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, rahayu, om swastiastu, namo buddhaya. Oke guys, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Pak Dion di mata pelajaran seni budaya. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ya, sudah lama sekali kita nggak ketemu, ya. Beberapa bulan ya kita nggak ketemu, sehingga mungkin kalian sangat merindukan sekolah, merindukan teman-teman sekolah, merindukan bapak ibu guru, begitu juga bapak ibu guru merindukan kalian, ya. Tentunya kami berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, ya, tetap bekerja keras, bertanggung jawab, disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui daring. Baiklah anak-anakku, selama pandemi ini ayo kita bersama-sama mengikuti anjuran pemerintah untuk menggunakan masker, ya, menggunakan masker seperti ini. Nah, terus kemudian jaga jarak minimal 1 meter antar kita, gitu ya. Terus kemudian cuci tangan. Nah, cuci tangan. Kenapa? Karena penyebaran virus itu masih sampai sekarang masih ada, jadi kalian harus tetap waspada, jaga diri dan jaga kesehatan. Baiklah anak-anakku, tentunya belajar di rumah tidak seperti belajar di sekolah, ya. Kalau belajar di sekolah pasti lebih menyenangkan karena kalian ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan bapak ibu guru, dan ketemu dengan banyak hal, ya. Dan situasinya juga berbeda, lebih seru kalau di sekolah. Dan di rumah kalian menghadapi HP, laptop, jarak jauh. Tapi bagaimana lagi, itu juga harus disyukuri. Baik teman-teman, hari ini materinya adalah menggambar komik. Tentunya kalian sudah tahu apa sih komik itu. Nah, kalau belum tahu apa itu komik, wah, perlu dipertanyakan, kok nggak tahu komik. Nah, tentunya yang suka menggambar komik, pasti langsung semangat. Apa itu komik? Nah, ini saya bawa contoh. Nah, terbalik. Nah, ini adalah buku komik, buku, ya. Coba saya buka. Nah, kebetulan ini komiknya tentang komik Doraemon, ya. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, komik banyak sekali pengertian tentang komik, ya. Kalau kamu coba googling atau searching ke Google, kamu akan menemukan banyak sekali pengertian tentang komik, ya. Berbeda tiap blog atau bloggers atau apa-apa itu yang menampilkan definisi komik pasti akan berbeda. Tapi saya ngambil yang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saja, ya, yang sudah jadi pakemnya di Indonesia, ya. Jadi apa itu komik? Nah, pastinya kalian penasaran, ya. Apa itu komik? Nah, komik adalah apa, yo? Ya, komik itu adalah cerita bergambar. Cerita bergambar. Jadi cerita yang digambarkan, ya. Nah, cerita bergambar yang ada dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku bervariasi. Yang biasanya, yang umumnya, ya, mudah dicerna dan lucu. Apa itu? Ceritanya. Jadi ceritanya itu biasanya mudah dicerna dan lucu. Nah, sekali lagi, pengertian komik. Komik adalah cerita bergambar, cerita yang digambarkan. Nah, ini. Nah, kemudian di dalam majalah atau surat kabar, ya, yang
maaf, atau juga yang berbentuk buku seperti tadi ya, yang umumnya mudah dicerna dan ceritanya lucu ya, ceritanya lucu biasanya seperti itu. Nah, itu salah satu pengertian komik yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu cerita bergambar yang ada di surat kabar atau majalah, ada juga yang berbentuk buku yang mudah dicerna atau dipahami ceritanya ya, dan juga bersifat lucu. Menurut para ahli itu ini saya kutip dari Franz and Meyer ya, tahun 94 yang di dalam bukunya, komik adalah cerita yang menekankan gerakan dan aksi, diwakili oleh serangkaian gambar dengan kombinasi kata-kata yang unik. Nah, itu menurut Franz and Meyer. Sedangkan menurut Scott McCloud ya, komik itu adalah kumpulan gambar yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau untuk menghasilkan respon estetika bagi mereka yang melihatnya, maksudnya begitu. Kemudian semua teks dalam cerita yang terkandung dalam komik disusun dengan tertib dan terhubung antara gambar dan kata-kata. Sedangkan gambar dalam komik ditafsirkan sebagai gambar statis, disusun satu demi satu dan berkorelasi di antara gambar untuk membentuk sebuah cerita. Itu menurut Scott McCloud. Sedangkan menurut Harlock ya, dalam bukunya, komik adalah media yang menyediakan model yang meningkatkan dan mengembangkan kepribadian anak-anak serta genre sastra lainnya untuk anak-anak, dapat digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan cerita, pesan, dan pertanyaan yang bersifat ilmiah. Baik anak-anak, di samping menurut para ahli tadi, berarti kita sudah paham ya di pengertian komik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga menurut para ahli. Terus menurut kamu yang paling enak yang bagaimana? Nah, yang paling enak yang mudah dipahami ya, yang mudah dipahami aja lah. Itu tadi seperti kata-katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Komik itu cerita bergambar, nah, cerita bergambar yang ada di majalah atau surat kabar atau yang berbentuk buku yang mudah dicerna ceritanya, kemudian biasanya bersifat lucu. Ciri-ciri komik itu saya carikan ada 6. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa. Jadi ciri-cirinya yaitu menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa. Ini tentu berbeda dengan karya-karya fiksi lainnya yang menceritakan kisah dalam bentuk verbal. Nah, biasanya kan cerita itu ditulis atau disampaikan melalui kata-kata atau ucapan. Tapi ini yang kalau komik itu enggak. Kalau komik itu digambar. Nah, seperti itu ya. Jadi satu adalah untuk menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa. Oke? Nah,
ciri-ciri komik yang kedua adalah bersifat proporsional. Maksudnya bagaimana? Maksudnya komik ini dapat secara langsung melibatkan pembaca secara emosional. Nah, ketika mereka membaca komik, pembaca suka memainkan peran yang terlibat dalam komik dan menjadi aktor utama. Katanya biasanya kamu baca serial Batman gitu ya, komik Batman, kamu pasti akan terbawa emosimu. Wah, bisa-bisa kamu pengen jadi Batman, memberantas kejahatan. Batman, cik. Baik anak-anak, itu tadi ciri yang kedua. Selanjutnya itu ciri komik yang ketiga, yaitu komik itu sebagai bahasa percakapan ya. Maksudnya apa? Komik tidak pernah menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh pembaca ya. Komik biasanya menggunakan bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi komik ya. Jadi nggak pakai ribet atau lagi bahasa planet gitu, enggak. Jadi komik itu memakai bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Kalau kita Indonesia ya bahasa Indonesia jelasnya ya, bukan bahasa Rusia atau bukan bahasa Cina, pasti kita akan bingung gitu ya. Nah, tapi kadang dengan memahami gambarnya saja kita akan tahu ceritanya. Yaitu istimewanya komik ya, jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi ciri yang ketiga. Nah sekarang ciri yang keempat. Ciri keempat itu ciri komik yang bersifat kepahlawanan. Nah secara umum ya, isi cerita yang terkandung dalam komik itu akan memberi pembaca rasa atau sikap heroik dan kepahlawanan ya. Jadi kebanyakan komik-komik itu bercerita tentang kepahlawanan ya. Dulu ada komik Wiro Sableng, komik Gundam, Putra Petir, terus komik Ramayana, Mahabharata ya. Banyak sekali komik-komik yang bercerita tentang kepahlawanan, sehingga ketika kita membaca itu akan menimbulkan rasa heroik, kepahlawan. Terkadang kita kepengen seperti mereka, sebagai seorang pahlawan. Nah ya seperti itu. Pasti kalian juga punya komik yang bisa menginspirasi kalian ya, yang kalian sukai terutama. Oke, itu tadi yang keempat. Sekarang ciri-ciri komik yang kelima. Ciri yang kelima ini yaitu penggambaran watak. Nah, jadi komik itu cirinya menggambarkan watak. Nah, karakter atau karakter. Dalam komik biasanya dijelaskan secara sederhana, sehingga ya dapat lebih memahami karakteristik yang terlibat di dalam komik. Ya tetap ada karakter jahat, karakter baik, karakter lucu, karakter culun, karakter hebat, pandai, karakter yang menggemaskan. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu sehingga komik itu lebih berisi, lebih bercerita ya, seperti kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus mempunyai penggambaran watak, karakteristik untuk tokoh-tokoh yang akan ditampilkan dalam sebuah komik tentunya. Oke guys, oke, itu tadi yang kelima. Nah sekarang yang keenam, ciri-ciri komik yang keenam yaitu berunsur atau mempunyai unsur humoris, lucu ya. Jadi komik itu mempunyai unsur lucu. Biasanya kebanyakan komik-komik itu seperti itu. Jadi komik mempunyai unsur lucu itu biasanya. Ada juga komik yang peperangan, ada yang sedih juga ada. Dulu saya ingat masih zaman saya dulu masih ada komik Candy sampai difilmkan, itu ceritanya sedih banget gitu ya. Nah, tapi kebanyakan lucu. Komik-komik yang lain kebanyakan komik-komik yang lucu, bersifat humoris
Jadi karakter dalam komik biasanya dijelaskan secara sederhana sehingga pembaca dapat lebih memahami karakteristik yang terlibat dalam komik. Sederhana banget ya. Jadi jangan rumit-rumit. Kalau rumit-rumit nanti kamu yang susah juga. Jadi buat komiknya yang sederhana, karakternya sederhana gitu ya. Gambarnya sederhana aja. Tapi kalau sudah ahli boleh lah ya, boleh. Karena ini masih dasar, karena gambarnya sederhana terlebih dahulu. Karakter-karakter yang umum saja ya gitu. Oke, seperti itu ya. Itu tadi ciri-ciri komik ya, ada 6 ya. Jadi teman-teman kita akan masuk ke dalam jenis-jenis komik. Nah, ini lebih menarik lagi. Jenis-jenis komik juga ada beberapa yang saya ambil biar kalian tahu. Oh, ternyata komik itu macam-macam ya. Iya, ada komik strip, ada komik buku, ada komik legenda, ada komik biografi, ada komik ilmiah. Nah, macam-macam. Jadi kalian harus tahu. Nanti kalian itu apa yang kalian sukai di situ ya. Minimal menambah wawasan dalam mengetahui seperti apa sih komik itu. Nah, jenis komik yang pertama yaitu komik strip. Komik strip itu biasanya ada di majalah-majalah atau koran, dan dia hanya memiliki beberapa panel, biasanya antara 3 sampai 4 panel. Dan komik strip ini biasanya temanya tentang kekinian, apa yang terjadi di saat ini ya, apa yang terjadi masa kini, peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat ini itu biasanya ada di komik strip ya. Nah, jenis yang kedua adalah komik buku. Nah, jenis komik buku yaitu komik yang terdiri dari buku-buku dan biasanya ceritanya lebih lengkap dari awal hingga akhir. Jadi tidak ada dipotong-potong, kecuali ceritanya memang bersambung. Nah, jadi biasanya komik buku itu lebih lengkap ya ceritanya dari awal sampai akhir ya. Seperti ini. Nah, ini bukunya saya bawa komik buku. Kadang juga dalam satu buku itu bisa terdiri dari beberapa cerita ya, atau digabung jadi sehingga terbit jadi satu. Oke, nah selanjutnya yaitu komik humor atau komik petualangan. Itu jenis-jenis komik yang ketiga, ada komik humor atau komik petualangan. Komik humor yaitu komik yang berisi tentang kelucu-kelucuan, itu yang lucu-lucu gitu, dan untuk petualangan ya tentunya yang berpetualang gitu ya. Dulu kalau zaman saya ada komik Flash Gordon, itu dia berpetualang ke luar angkasa ya, ketemu alien gitu, makhluk-makhluk luar angkasa. Nah, mungkin sekarang lebih bagus lagi ya, lebih banyak lagi cerita-cerita komik yang beredar sekarang ini ya. Nah, setelah komik humor dan petualang tadi, selanjutnya itu jenis yang keempat yaitu komik biografi dan juga komik ilmiah. Nah, komik biografi ini biasanya berkisah tentang tokoh sejarah atau hidup seseorang ya, sehingga dikomikkan, digambarkan, diceritakan kembali melalui komik. Nah, itu juga komik ilmiah. Kalau komik ilmiah ini biasanya dia berisi tentang gambar-gambar dan narasi-narasi ilmiah ya, seperti itu. Pasti mungkin kalian tahu karena baca semacam komik Walt ya, kalau nggak salah itu komik tentang sains. Nah, dia berisi tentang gambar-gambar dan narasi-narasi ilmiah, tapi juga ada lucunya, jadi belajarnya lebih menarik ya daripada hanya sekedar membaca tulisan-tulisan. Beda kalau kita belajar sambil ada gambarnya, kelihatannya pemahamannya akan lebih bisa
Selanjutnya yaitu jenis yang kelima, yaitu komik sejarah dan legenda. Komik sejarah tentunya komik yang berkisah tentang sejarah suatu daerah atau peristiwa. Sedangkan komik legenda biasanya berkisah tentang cerita legenda seseorang atau peperangan atau tentang kepahlawanan atau bahkan tempat-tempat yang diistimewakan, misalnya Keraton Jogja, Keraton Solo, atau Puro apa gitu, Klenteng, atau kalau di Islam mungkin Ka'bah, seperti itu ya. Jadi diceritakan kejadiannya, bagaimana peristiwanya, seperti apa. Nah gitu. Jadi itu tadi jenis-jenis komik. Ya, sekarang kita akan menuju ke sifat-sifat komik. Sifat komik saya rumuskan ada 3 di sini, yaitu yang pertama adalah bersifat edukasi. Edukasi. Ya, apa maksudnya? Dia mendidik, memberikan pendidikan kepada yang membaca sehingga bisa mempengaruhi membaca, dia berubah menjadi lebih baik, seperti itu. Ya, minimal menjadi lebih baik, ada keinginan untuk menjadi lebih baik, itu bersifat edukasi. Di samping mempunyai sifat edukasi atau mendidik, dia juga bersifat hiburan, menghibur. Jadi diharapkan dengan membaca komik orang bisa terhibur hatinya, dari susah menjadi senang ya, jadi bahagia, sehingga merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Di samping sebagai sarana edukasi, pendidikan, dan juga hiburan, kami juga bisa sebagai sarana religius ya. Jadi kadang ada banyak teman, beberapa teman sekarang saya lihat buat komiknya itu tujuannya untuk mengajak ke dalam kebaikan. Komik-komik yang berisi tentang keagamaan ya. Nah, cerita-cerita tentang keagamaan sekarang sudah mulai dibuat. Nah, apa tujuannya? Itu tadi untuk mengarik pembaca agar tahu peristiwa-peristiwa terdahulu, kemudian tergugah jalan pikirannya untuk berubah menjadi lebih baik, seperti itu. Baik, kalian sudah mengerti tentang pengertian komik, ciri-ciri komik, dan jenis-jenis komik. Untuk itu harapannya wawasan kalian lebih bertambah lagi, dan kemudian tugasnya, yaitu tugasnya tulis ulang pengertian komik, ciri-ciri komik, dan jenis-jenis komik ya. Kemudian kamu kirim ke Bapak Ibu guru seni budaya kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan apresiasi dari Bapak Ibu guru kamu, yaitu berupa nilai. Baik guys, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.